Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang kami hormati tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2022. Saya Franz PK, penjabat Wali Kota Jayapura, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Kota Jayapura masuk dalam penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua dengan luas wilayah 835 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 363.143 jiwa. Mengalami kenaikan pada tahun 2022 semester pertama sebanyak 368.578 jiwa. Kota Jayapura terbagi dalam 5 distrik atau kecamatan, 14 kelurahan dan 14 kampung atau desa dan 25 kelurahan. Potensi yang dimiliki Kota Jayapura diantaranya potensi wisata alam, wisata pantai atau bahari, wisata budaya, wisata kuliner, dan juga monumen atau wisata sejarah. Kota Jayapura juga memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini, negara tetangga, dan juga geopolitik. Bapak Ibu tim penilai Nirwasita Tantra yang kami hormati, terdapat beberapa isu prioritas pembangunan di lingkungan hidup. Yang pertama, alih fungsi lahan. Perencanaan tata ruang mempertimbangkan terus aspek lingkungan hidup melalui penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dan juga rencana pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara pada tahapan pemanfaatan, pengendalian terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang senantiasa terus dilakukan oleh tim koordinasi pemanfaatan ruang daerah atau TKPRD. Pemerintah Kota Jayapura menyediakan aplikasi yang namanya aplikasi Kitarung. Kemudian tahun 2022 saya juga membuat kebijakan pembentukan Satgas Penataan dan Pengendalian Kota. Kedua, dari sisi pemeliharaan ruang terbuka hijau, taman dan jalur hijau, kami juga melakukan penanaman pohon dan bunga sebanyak 1.000 bibit pada jalur hijau dan jalur pedestrian. Dilakukan penanaman 1.200 bibit pohon di hutan Krembi Skyline Distrik Jayapura Selatan. Kegiatan yang ketiga adalah rehabilitasi lahan melalui kegiatan penghijauan. Melakukan penanaman pada lahan kritis, penanaman mangrove pada kawasan wisata alam Teluk Yotefa. Dan yang keempat adalah melakukan perbaikan sistem budidaya pertanian. Kegiatan yang kelima adalah program P2L, pemanfaatan pekarangan pangan secara mandiri. Isu yang kedua adalah isu tentang menurunnya kualitas air. Bapak Ibu tim penilai Nirwasita Tantra yang kami hormati, respon ataupun penanganan dan inovasi yang kami lakukan terhadap isu menurunnya kualitas air tersebut diantaranya yang pertama, penataan lingkungan. Penataan lingkungan melalui penerapan persetujuan lingkungan sesuai dengan implementasi dari PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan sampai dengan tahun 2022 terdapat 605 usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Pengembangan sanitasi sektor air limbah domestik. Penanganan kawasan kumuh yang semula 107 hektar turun menjadi 26,45 hektar. Kami juga telah membangun
6 unit IPAL komunal, pembangunan sistem pengelolaan air limbah sebanyak 78 unit. Kegiatan yang ketiga adalah mengelola limbah peternakan, membangun 10 unit biodigester di distrik Muara Tami. Yang keempat, pengawasan dan pembinaan. Telah mewajibkan setiap pelaku usaha penghasil air limbah melakukan pengelolaan dengan baik. Kami melakukan pemantauan kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air laut. Semua upaya penanganan isu kualitas air terlihat dari Indeks Kualitas Air Kota Jayapura tahun 2021 sebesar 53,33 poin, mengalami kenaikan 3,33 poin dari tahun 2020. Bapak Ibu, tim penilai Narwasinta Tantra yang kami hormati, isu lingkungan hidup yang ketiga adalah persampahan. Timbulan sampah Kota Jayapura tahun 2021 adalah 79.496,58 ton, dan kami hanya mampu menangani 68.985 ton sampah per tahun atau sebesar 86,78%. Lalu upaya pengurangan sampah di sumber 3.927,15 ton sampah per hari atau sebesar 4,94%. Respon atau penanganan dan inovasi yang kami lakukan terhadap isu persampahan antara lain yang pertama, pendidikan lingkungan melalui kegiatan sekolah adiwiyata, di mana sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan dan kemampuan pemilahan, pengolahan, serta pembuatan kerajinan dari sampah oleh para pelajar pada sekolah dasar hingga SMP, SMA, dan SMK. Jumlah sekolah adiwiyata adalah 121. Kedua, sosialisasi dan pembinaan pengolahan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga, penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Yang keempat, kampanye peduli sampah. Yang keenam, program kampung iklim, bank sampah. Sampai tahun 2021 terdapat 15 bank sampah, unit binaan Bank Sampah Waniambe Kota Jayapura. Yang kedelapan, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, yaitu tersedianya armada pengangkutan sampah di darat, armada pengangkutan sampah di laut, dan juga kami memiliki 2 TPS 3R. Kami memiliki tempat processing akhir di Koyakoso dengan luas 20 hektar menggunakan sistem kontrol landfill dengan fasilitas seperti pos perimbangan sampah, instalasi pemanfaatan gas metan, terdapat rumah kompos, insinerator, instalasi pengolahan air limbah, dan instalasi pengolahan lumpur tinja. Tenaga hari yang lepas atau kontrak ada sebanyak 827 orang. Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Jayapura tahun 2021 yaitu 75,44, berada pada kategori baik. Harapan kami, semoga apa yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, kelestarian lingkungan, kelangsungan hidup, maupun juga dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kota Jayapura. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah moto pembangunan Kota Jayapura, Hente Cahi Yo Onomi Tumarni Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe. Wanyambe, Wanyambe, Ari Ari Terus Bila Mohoiru. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat tim penilai Narwasinta Tantra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, merupakan mitra pemerintah Kota Jayapura yang terus mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan misi pemerintah Kota Jayapura
tahun 2018-2022. Pada poin 3, mewujudkan kota yang beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Poin yang kelima, mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan. Kota Jayapura merupakan salah satu kota di Provinsi Papua yang konsisten terhadap pengendalian masalah lingkungan hidup. DPRD Kota Jayapura melalui fungsi legislasi mendukung pemerintah Kota Jayapura dalam membuat regulasi terkait bidang lingkungan hidup. Bapak Ibu tim penilai yang kami hormati, kami terus sinergi untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dalam upaya mengatasi isu lingkungan hidup Kota Jayapura. Melalui fungsi pengawasan, kami melakukan peninjauan lapangan, melihat implementasi peraturan daerah, penyelenggaraan kebersihan, serta peraturan daerah pemanfaatan air tanah. Kami juga melakukan sosialisasi pengelolaan sampah pada masing-masing daerah pemilihan. Pengawasan juga dilakukan pada rumah sakit terkait penanganan limbah medis. Melakukan pengawasan lapangan terhadap pembangunan limbah domestik di sungai. Kami DPRD Kota Jayapura berkomitmen akan terus berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan pemerintah Kota Jayapura untuk menyelesaikan isu prioritas lingkungan hidup. Kami berharap dengan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura bersama pemerintah Kota Jayapura dapat mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kota Jayapura. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om Sadu 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 Wanyambe.